Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kesempatan kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah inspiratif yang mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep pesan di dalamnya dan menjadikan kisah inspiratif ini sebagai penambah wawasan ya untuk diri kita, dan sedikit enggaknya ini bermanfaat gitu bagi teman-teman. Dan ingat, ini juga bukan hanya untuk teman-teman tapi juga untuk diri saya sendiri, karena di sini kita sifatnya tidak ada guru, tidak ada murid, dan mari kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah kisah inspiratif dari dahsyatnya sebuah kata-kata ya. Jadi karena saya background saya marketing, kadang main kata itu sangat penting gitu. Jadi bermain kata-kata itu sangat penting. Kadang kata salah kata itu bisa bahaya banget ke dalam performa kita gitu ya. Jadi kembali saya akan membagikan kisah inspiratif tentang dahsyatnya sebuah kata. Jadi ada seorang pengemis di sebuah kota, di pinggiran kota gitu, di sebuah pengemis, seorang pengemis ya. Jadi dia buta, pengemisnya itu buta, dan dia kakinya tidak bisa berjalan. Dia pengen operasi, niatnya dia pengen operasi dengan mengumpulkan uang dari minta-minta. Nah, dia minta tolong ke seseorang untuk menuliskan sebuah kata atau sebuah kalimat di sebuah karton yang tulisannya, saya sedang sakit, mau operasi, tolong dibantu. Nah, ditulislah sama seseorang tulisan tersebut di sebuah karton dan ditaruh di dekat si pengemis itu di pinggiran kota. Nah, banyak banget orang yang lalu lalang yang membaca tulisan itu, dan di sampingnya ada seorang pengemis yang lagi tiduran karena dia tidak bisa jalan, kakinya lumpuh dan dia tidak bisa melihat, matanya buta. Ada tulisan gitu, dia katanya mau operasi, butuh biaya, minta disumbang. Dari banyak banget yang lalu lalang di situ, paling hanya satu dua yang ngasih. Karena sebagian besar dari mereka yang lalu lalang di situ, mereka berpikir, orang ini kayaknya mau nipu, kayaknya uangnya bukan untuk operasi, atau segala macam pemikiran orang gitu ya. Jadi hanya satu atau dua orang yang ngasih. Nah, kebetulan setelah beberapa jam orang yang lalu lalang tidak ada yang ngasih, hanya satu dua, adalah yang lewat seorang profesor yang ahli di bidangnya lah gitu ya. Jadi ketika dia lewat, dia ngelihat tulisan itu gitu, karena dia empati dengan si pengemis itu. Dia bukan hanya nyumbang uang, dia nyumbang uang juga menarik tulisan yang ada di samping si pengemis itu. Dia tarik tulisannya, dia ganti dengan menuliskan sebuah kalimat baru di sebuah karton dan dia taruh kembali di situ. Apa yang terjadi? Yang lalu lalang itu ngelewat 70% dia ngasih ke pengemis itu. Yang lewat-lewat itu 70% dia ngasih, dan hasilnya bahkan uang yang disumbangkan dari orang-orang yang lewat itu hampir cukup buat biaya operasi dia gitu. Nah, kisah inspiratifnya di situ gitu. Nah, di situ mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap sebuah pesannya ya. Jadi kalau saya boleh simpulin, ini pesan kata-kata ini sangat dahsyat. Kita tidak tahu pesan kalimat yang ditulis oleh si profesor tadi di situ gitu. Kalimatnya seperti ini dia. Selamat menempuh hari yang baik, dan semoga bagi kalian yang bisa menikmati indahnya hari, bisa melihat indahnya hari,
dipanjangkan rezekinya, dan bagi kalian yang masih bisa berjalan, selalu diberkahi sama yang kuasa. Saya orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan. Udah gitu doang kalimatnya. Tapi dengan kalimat itu orang jadi empati sama dia. Orang jadi pengen ngasih sama dia. Kalimat yang pertama apa? Yang dia nggak dapat apa-apa. Kalimat yang pertama, saya sedang sakit dan saya mau dioperasi, butuh biaya, bantu saya dong di situ. Kata-kata atau kalimat itu tidak menghasilkan. Tapi kalimat yang kedua yang dibuat sama si profesor bahwa selamat menikmati hari yang indah bagi kalian yang bisa melihat, dan selamat menikmati hari yang indah juga bagi kalian yang bisa berjalan. Tulisannya seperti itu. Ternyata yang ngasih uangnya itu banyak. Nah, disitulah poinnya. Dahsyatnya kata-kata ini ya sangat terlihat di situ. Bahkan di dunia marketing pun seperti saya, contoh di sebuah swalayan, diskon 50% misalkan, contoh di situ. Belanja hemat, diskon 50%. Atau kita belanja segala jenis barang akan ada potongan 50%. Jadi kata-katanya itu beda, tapi daya tariknya itu juga, kata-katanya hampir sama tapi daya tariknya itu beda gitu. Nah, itu yang membuat kadang ada marketing satu, marketing dua yang ini ya, yang berkompetisi dengan kata-katanya gitu, agar apa? Agar itu bisa menarik customer gitu. Jadi mungkin itu kisah inspiratif yang bisa saya bagi, ya mudah-mudahan ini juga sedikit enggaknya bisa nambah wawasan bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.